Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita mau belajar bahasa Inggris lagi ya adik-adik. Kalau sebelumnya kita udah belajar alfabet, adik-adik nanti bisa lihat videonya di kanan atas ini, Kak Rina akan taruh linknya. Sekarang kita mau belajar apa ya kira-kira? Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar artikel. Nah, artikel biasanya dipasangkan atau berdampingan dengan noun. Noun ini adalah kata kerja, yaitu ada a, atau nanti ketika kita berikan kata bendanya berarti jadinya misalnya a bicycle, a. Tapi karena dia lagi disebutkan sendiri, huruf A, jadinya kita bacanya a. Lalu kemudian, nah ini ada dua cara pengucapan. Kalau di British English, kita ucapkannya an apple. Kalau American English, kita bacanya an. Adik-adik nggak perlu bingung, British English dan American English semuanya sama. Kita sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya. Jadi bukan bahasa utama kita. Jadi terkadang ketika kita melakukan kesalahan dalam pronunciation dan penulisan dan lainnya, itu hal yang lumrah. Namun kita harus terus memperbaiki cara kita pronounce, kemudian cara penulisan dan lain-lain ya. Makanya sekarang Kak Rina buat pelajaran bahasa Inggris supaya adik-adik makin pintar dalam bahasa Inggrisnya. Selain a dan an, kita juga punya the. Nah, adik-adik ketika Kak Rina mengucapkan pronunciation dalam bahasa Inggrisnya, adik-adik nanti boleh ikuti atau ulangi ya. The. Nah, yang akan kita bahas sekarang atau a dan an dulu ya adik-adik, dua ini dulu saja. The nanti akan Kak Rina buat di video terpisah. Yuk kita mulai adik-adik. Nah sekarang yang pertama ada pertanyaan nih. Ya tuh ada yang tanya. What is a and an? Apakah itu a dan an? When do we use a and an? Kapan kita gunakan a dan an? Yuk kita jawab pertanyaan adik ini adik-adik ya. Kita akan jawab dulu pertanyaannya yang pertama. Tapi sebelumnya, karena ini ada hubungannya dengan alfabet, Kak Rina mau recap dulu atau Kak Rina mau mengulang dulu pelajaran alfabet di pembelajaran sebelumnya. Let's recall the alphabet atau mari kita mengingat alfabet. Alfabet ada 26 huruf atau 26 letters yang terdiri dari 21 consonants atau 21 huruf konsonan dan 5 vowels atau 5 huruf vokal. Nah, kalau alfabet adik-adik pasti sudah tahu ya huruf abjad yang ada di Indonesia. Sama seperti yang ada di Amerika atau di bahasa Inggris. Ya, seperti ini. Nah, boleh kita baca dahulu ya sekali deh untuk mengulang pelajaran sebelumnya. Boleh sambil nyanyi juga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, adik-adik nanti boleh diulang lagi videonya kalau adik-adik mau nyanyi lagi bareng Kak Rina, nyanyi lagu alfabet ini ya. Nah, sekarang Kak Rina mau kasih warna kuning untuk huruf vokalnya. Nah, ini huruf vokalnya ya adik-adik ya. A, E, I, O, and U. Vowels atau huruf vokal. A, E, I, O, U. Kak Rina ulang ya. A, E, I, O, U. Nah, sekarang baru kita jawab pertanyaan adik yang tadi. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah what is a and an? Apa itu a dan an? Kita jawab ya. A dan an
digunakan untuk menyatakan jumlah tunggal dari sebuah benda atau noun. Ya, jadi kalau kita mau bilang suatu benda itu ada satu buah atau sebuah benda, kita gunakan ini sebelum kata benda tersebut. Ya, contohnya kalau di bahasa Indonesia bisa sebuah, seekor, atau satu buah ya. Nah, sekarang adik-adik ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk singular atau kata benda tunggal. Ya, hanya ada satu buah atau dalam bahasa Inggrisnya singular. Kemudian, when do we use a and an? Kapan kita gunakan a dan an? Kita menggunakan ini untuk nouns atau kata benda. Nah, kata benda seperti apa yang menggunakan a dan kapan menggunakan an? Kita gunakan a ketika kata bendanya huruf vokal atau vowels. We use a for nouns start with a vowel. Ya, jadi kita gunakan a untuk kata benda yang berawalan dengan huruf vokal. Kemudian, when do we use an? We use an when the noun starts with consonants. Kita pakai an ketika kata bendanya berawalan dengan huruf konsonan. You already know how to use a and an. Kamu sudah paham cara gunakan a dan an. Now, let's look at some examples. Mari kita lihat beberapa contoh. Examples atau contoh. Kita lihat contoh dari a terlebih dahulu ya. Ada apa ini adik-adik? Ini adalah bola. In English, a ball. Ball. Bola. Ketika kita menggunakan artikel, sebuah bola, kita gunakan a menjadi a ball. A ball. A ball. Ya, untuk membacanya kita tidak a ball, tapi a ball. Ya, a ball. Adik-adik boleh ikuti a ball. Sebuah bola. Kemudian contoh yang kedua, bird. Bird. Burung. Bird. D-nya di belakang ada d. Ya, bird. Kalau kita pakai artikel menjadi a bird. A bird. Sebuah burung. Berikutnya contoh yang artikel an atau an. Ya, an atau an. Yaitu kita lihat gambarnya ya, Karina buka gambarnya ada payung. Umbrella. 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 Payung. Ketika kita namakan artikel menjadi an umbrella. An umbrella. An umbrella. An umbrella. Sebuah payung. Berikutnya kita lihat ada sebuah hewan ya yang besar dengan belalai yang panjang. In English, we call it elephant. Elephant. Gajah. Elephant. Nah, ini menjadi an elephant. An elephant. Ya. Adik-adik boleh mengucapkan an elephant ya, an elephant. Ya, nanti lama-lama ketika adik-adik mulai fasih bisa mengucapkannya an elephant. An elephant. Seekor gajah. Nah, adik-adik, kita sudah lihat beberapa contoh. I hope you understand. Semoga kalian sudah paham. If you haven't, replay this video. Kalau belum, putar ulang video ini ya. Let's review our lesson. Mari kita tinjau kembali pelajaran kita. Kita tadi sudah belajar mengenai article plus noun, yaitu a and an. Kita juga sudah mengetahui apa sih a dan an itu. We have also learned about what is a and an. And we also know when do we use a and an. Kapan kita gunakan a dan an.
Kita juga sudah melihat beberapa contoh ya tadi. Contoh dari a dan an, yaitu ada a ball, a bird, an elephant, dan an umbrella. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini ya. Namun sebelum Karina tutup pelajaran kali ini, Karina mau mengingatkan kembali bahwa Karina membuka kelas bahasa Inggris online untuk adik-adik, bisa untuk anak-anak. Nanti anak-anak ada beberapa pilihan ya sesuai usia adik-adik. Kemudian bisa juga untuk dewasa atau umum, mungkin untuk kakaknya adik-adik atau untuk keponakan dan om tante boleh. Ya, nanti akan Karina cantumkan di kolom deskripsi formulir atau Google Form. Nanti biaya kelas, kemudian pilihan hari belajar ada di sana ya. Jadi nanti adik-adik silahkan lihat di kolom deskripsi. Karina tunggu ya pendaftarannya. Kemudian adik-adik kita sudah sampai di penghujung acara kita atau pelajaran kita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Seperti biasa, Karina mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.